Dahulu kala, bahasa hidup dengan damai. Kemudian semua berubah saat faktor internal dan eksternal menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Jadi, terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan bahasa. Yang pertama, faktor internal, yang disebabkan oleh peristiwa ketatabahasaan seperti pengimbuhan, pengulangan, dan penggabungan, sehingga maknanya berubah. Misalnya, pada kata turun berarti bergerak ke bawah. Ketika mendapat imbuhan menjadi kata keturunan atau menurunkan akan bermakna berbeda. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, dan lingkungan. Misalnya pada kata sarjana, dulu memiliki makna orang yang pandai, sedangkan untuk sekarang maknanya berubah menjadi lulusan perguruan tinggi. Contoh lain pada kata nilai, dalam lingkungan ekonomi atau dalam komunitas ekonomi, nilai bermakna harga. Sedangkan dalam lingkungan sosial atau komunitas sosiologi, nilai bermakna budi. Terdapat 7 jenis perubahan leksikal. Yang pertama, perluasan, yang berarti memperluas makna dengan memperluas konteksnya. Misalnya pada kata bapak, yang berarti orang tua laki-laki, dan diperluas maknanya menjadi semua laki-laki memiliki umur lebih tua atau yang dihormati. Yang kedua, penyempitan, yang berarti penyempitan makna dari makna awalnya. Misalnya kata pendeta, yang berarti orang berilmu, dipersempit maknanya menjadi pemuka agama dalam agama Kristen. Ketiga, peninggian, yang menimbulkan makna baru yang dirasa lebih tinggi, hormat, halus, dan baik nilainya daripada makna yang sebelumnya. Misalnya, orang yang tidak memiliki tempat tinggal dahulu lebih sering disebut sebagai gelandang, tapi kini diperhalus dan disebut sebagai tunawisma. Yang keempat, penurunan. Perubahan ini menimbulkan makna baru yang dirasa lebih rendah, kurang hormat daripada yang sebelumnya. Misalnya pada kata laki, dahulu kata yang digunakan ialah suamiku, lalu mengalami penurunan makna menjadi kata laki gue. Yang kelima, asosiasi, yaitu hubungan antara makna lama dengan makna baru. Misalnya pada kata kursi, yang dahulu bermakna tempat untuk duduk, kemudian mengalami asosiasi makna menjadi posisi dalam pekerjaan yang diperebutkan. Yang keenam, sinestesia, yaitu pertukaran tanggapan dua indera, misalnya dari indera penglihatan ke pendengaran atau sebaliknya. Contoh dari pendengar ke perasa, dia mengkritik pemerintahan dengan sangat pedas. Dan yang terakhir, metafora, yaitu pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Misalnya pada frasa hidup baru, yang digunakan untuk para pengantin baru.